Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Alhamdulillah aku masih bisa share kembali rutinitas aku di hari ini. Jadi ini tuh kegiatan aku pagi-pagi ya mams. Aku mau masak menu simple untuk hari ini, yaitu rolade asam manis. Ini aku beli roladenya di pasar, harganya itu 15.000, isinya 10 biji. Nah ini roladenya mau aku goreng dulu ya sebelum nantinya dimasak. Sebenarnya biar lebih sehat, roladenya itu kita bikin sendiri ya mams. Tapi karena aku belum pernah, jadi aku beli yang instan aja. Nah pas aku beli di pasar, rolade ini tuh ada dua pilihan mams. Ada yang harganya 10.000 dan ini yang aku beli 15.000. Tapi karena aku udah pernah coba rolade yang harganya 10.000, itu nggak terlalu enak, jadi biasa aja. Makanya aku beli harganya yang 15.000. Nah ini roladenya aku goreng sebentar aja supaya nggak hancur sih nanti pas ditumisnya. Nah untuk bumbu-bumbunya di sini aku cuman pakai 2 siung bawang putih, setengah bawang bombay. Terus biar agak pedas juga ya, requestan dari Pak suami, aku pakai cabai domba itu 3 biji, dan aku pakai cabai keriting merah. Oh ya, kira-kira mams kalau punya rolade suka dimasak apa nih? Kalau aku sih ya cuma dimasak asam manis aja mams. Aku belum pernah coba resep baru. Tapi kalau teman-teman di rumah punya resep, misalnya rolade tuh enaknya dimasak apa, boleh share di kolom komentar ya, biar aku bisa cobain resep yang baru. Oke lanjut, di sini bawang putih dan bawang bombaynya mau aku tumis dulu sebentar sampai agak harum dan sampai layu. Terus lanjut deh, cabai-cabainya juga aku mau tumis biar agak nggak langu ya. Kalau udah kecium wangi sedapnya, di sini aku mau masukin air sekitar setengah gelas ya. Terus aku mau tambahin ini tuh saus tomat 1 sendok makan. Terus saus yang pedas juga sama ya, 1 sendok makan. Dan aku juga mau tambahin saus tiram 1 sendok makan. Nah terus aku juga mau tambahin ini royconya, aku kira-kira aja ya mams, nggak ada takaran sendoknya. Terus aku juga mau tambahin gula pasir sekitar 1/4 sendok makan. Udah deh gitu aja. Aku tuh kalau masak asam manis atau enggak tumis-tumisan tuh emang paling simple banget. Nah ini kalau airnya udah mendidih, aku mau masukin rolade yang udah digoreng. Nah hari ini aku mau sharing lagi tentang konsep hidup sederhana atau berhemat. Dan kenapa sih kita itu harus menerapkan hidup sederhana atau berhemat dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh ya, hidup hemat itu berbeda ya dengan hidup pelit. Karena masih ada aja orang-orang yang mungkin gak suka sama kita, terus julid gitu ya. Kalau kita tuh berhemat dibilangnya pelit. Nah, hidup hemat berarti hidup di bawah kemampuan kita yang semestinya. Dan hidup hemat itu bisa membantu kita buat menabung di masa depan mams. Karena kita hidup itu harus punya tujuan yang jelas di masa depan ya. Misalnya nih tujuan untuk pendidikan anak, untuk rencana membangun rumah, untuk rencana beli kendaraan lagi, misalnya yang tadinya baru punya motor, beli lagi mobil, atau untuk rencana pergi haji, umroh, dan lain-lain. Hal ini harus dibarengi dengan usaha dan ikhtiar ya, supaya kita bisa mencapai tujuan masa depan kita. Salah satu caranya dengan menabung. Nah supaya kita bisa menabung berarti kita harus bisa berhemat ya mams, atau meminimalisir pengeluaran setiap harinya supaya nggak terlalu boros. Nah dulu sebelum aku menerapkan hidup sederhana dan hidup minimalis, aku tuh bener-bener boros banget. Mungkin karena aku masih kerja, jadi masih ngerasa punya penghasilan sendiri. Uang gajian habis pun gak apa-apa, karena di bulan depan juga pasti dapat gajian lagi. Sampai-sampai aku tuh sempet ada pikiran kayak gini mams, hidup kan cuma satu kali ya, jadi buat apa gitu kita harus pelit, apalagi pelit buat diri sendiri. Kira-kira mams pernah gak berpikir kayak gini?
Padahal sebenarnya hidup berhemat itu mengajarkan kita supaya lebih bijaksana lagi dalam mengatur dan menggunakan uang, dan juga tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk sesuatu yang tidak perlu. Banyak banget contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya itu seperti kita mengeluarkan uang tidak berpikir dulu dua kali. Misalnya kita hanya mengikuti tren, beli baju, beli tas, itu hanya mengikuti ego kita. Nah, kalau teman-teman punya penghasilan lebih besar daripada pengeluarannya, misalnya suami istri kerja, mungkin tidak terlalu merasakan ya apa pentingnya hidup berhemat. Padahal hidup hemat itu bukan hanya untuk mereka yang kekurangan aja ya mams. Untuk teman-teman yang udah berkecukupan juga sebetulnya perlu untuk menerapkan hidup sederhana dan juga berhemat, supaya lebih tertata lagi nih pengeluarannya dan tidak terlalu boros dan bisa tercapai tujuannya di masa depan. Misalnya yang udah punya rumah ingin lagi tuh nabung buat renovasi rumah atau tujuan-tujuan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa segera terwujud ya. Oh ya, karena roda itu berputar ya mams. Nah jadi kalau misalnya nih kita lagi ada di atas, kita lagi jaya-jayanya, kita juga harus ingat ya yang lagi ada di bawah, yang lagi kesusahan, serba kekurangan, mungkin makan juga susah banget. Nah kalau kita udah ngeliat ke bawah, nantinya akan muncul deh rasa syukur. Alasan aku kenapa harus hidup sederhana dan berhemat dalam keluarga, karena aku sadar bahwa pak suami bukan yang bergaji besar. Otomatis untuk menjalani kehidupan sehari-hari harus penuh dengan strategi ya mams. Mengatur keuangan, mengatur bikin anggaran, mengepos-ngeposkan sesuai dengan posnya masing-masing supaya lebih tertata lagi finansialnya. Apalagi sekarang kan kebutuhan setiap bulannya semakin meningkat ya. Semakin besar kebutuhan anak juga semakin bertambah. Nah makanya menurut aku dengan hidup sesuai kemampuan itu sangat membantu aku untuk bisa menabung dan selalu merasa cukup dengan penghasilan pak suami sekarang. Nah, alasan aku selanjutnya kenapa perlu hidup sederhana dan berhemat, karena dengan kita hidup sederhana, maka kita jadi bisa lebih bersyukur lagi ya mams. Gak selalu merasa kekurangan, selalu merasa cukup, karena kita selalu memanfaatkan apa yang sudah kita punya dan gak selalu memaksakan sesuatu. Kalau misalnya nih lagi punya keinginan beli oven baru, berarti ia harus menabung dulu. Apalagi kayak aku hanya ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, jadi nggak ada penghasilan tambahan selain gaji dari pak suami aja. Jadi otomatis aku harus pinter-pinter lagi menyisihkan uang sisa belanja supaya bisa beli peralatan dapur yang belum aku punya. Alasan selanjutnya kenapa perlu menerapkan hidup sederhana dan berhemat, karena hal yang tidak terduga bisa terjadi kapan aja ya mams. Gak ada kan tulisannya di kalender, makanya kita harus mempersiapkan dana darurat dari sekarang. Misalnya tiba-tiba beras habis, token habis, gas juga habis, semuanya habis berbarengan, sedangkan gajian masih lama banget. Tapi kalau kita hidupnya sederhana, hidupnya seadanya dan berhemat, maka kita jadi bisa menabung atau bisa menganggarkan dana darurat untuk hal yang tidak terduga tadi ya. Dan menurut aku, alasan yang paling penting untuk menerapkan hidup sederhana dan berhemat yaitu kita bisa terhindar dari yang namanya hutang dan tidak mudah stres juga. Mungkin mereka-mereka yang berhutang punya alasannya sendiri ya kenapa sampai harus berhutang. Mungkin anaknya lagi sakit atau tiba-tiba di PHK. Tapi ada juga loh mereka yang berani berhutang pay later misalnya hanya untuk memuaskan keinginannya. Beli baju, beli tas, beli sekarang bayarnya nanti.
Tapi kalau kita sudah membiasakan hidup sederhana dan berhemat, insya Allah kita bisa terhindar dari yang namanya hutang, Mams. Karena orang yang hidupnya sederhana selalu punya prinsip, kalau mau beli sesuatu selalu mikir dulu, aku butuh atau enggak nih barang itu, aku mampu atau enggak. Kalau enggak mampu beli, ya udah berarti enggak dibeli. Nah, itu tadi adalah beberapa alasan aku kenapa harus menerapkan hidup sederhana dan berhemat. Kira-kira teman-teman di rumah udah punya alasan belum kenapa harus hidup berhemat dan sederhana? Boleh share di kolom komentar ya. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.